Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, dan songo atau sanga dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo artinya 9 wali. Ternyata ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo, yaitu 1. Jumlah wali ada 9 atau sanga dalam bahasa Jawa berarti 9. Yang kedua, sanga berasal dari bahasa Arab yaitu sana yang artinya mulia. Sedangkan sana dalam bahasa Jawa artinya tempat. Yang ketiga, Wali Songo adalah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik. Wali Songo adalah tokoh pembaru masyarakat pada masanya. Mengapa? Karena pengaruhnya terasakan dalam berbagai bentuk manifestasi atau peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, kecocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, dan kepemimpinan. Ditambah lagi bahwa Wali Songo sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Perannya yang begitu besar berdampak membawa pengaruh pada masyarakat sekitar. Mengapa? Karena pembawaan peran yang baik menentukan reaksi masyarakat yang baik pula. Adapun peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu 1. Pendidikan. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, sebagai tempat mendidik kader-kader pemimpin muslim yang handal. Adapun Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, sehingga menghasilkan murid-muridnya yang terpendidik. Di antara murid-muridnya antara lain Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, Maulana Ishaq, dan masih banyak lagi. Ada juga dari Sunan Bonang yang mendirikan masjid di daerah Singkal sebagai menjadi sarana pusat ajaran Bhairawa Tantra. Yang kedua, seni budaya. Hal tersebut adalah karena bentuk asimilasi atau sebagai sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Contohnya Sunan Bonang sebagai pencipta gending pertama media dakwah ia gunakan ialah lewat seni wayang dan gamelan sebagai seni yang digemari orang-orang Jawa. Ada juga dari Sunan Giri, yaitu pencipta permainan tradisional bagi anak-anak yang bernuansa religius. Adapun dari Sunan Derajat yang menciptakan gending, masku bambang, dan mijil. Juga dari Sunan Mulia yang menciptakan tempat alik satau atau pupuh, dan Sunan Kalijaga sebagai pengembang seni wayang kulit, serta gamelan sebagai media dakwah Islam. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Sunan Ampel membentuk hubungan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Serta Sunan Ampel juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakatnya, yaitu yang dikenal dengan Moh Limo. 1. Muhammadon yang artinya dilarang zina. 2. Yaitu Moh Ngombe yang artinya dilarang minum miras. 3. Moh Madat yang artinya dilarang menghisap candu atau narkoba. 4. Moh Main yang artinya dilarang berjudi. 5. Moh Maling yang artinya dilarang maling atau mencuri. Adapun dari Sunan Derajat yang memiliki sikap peduli terhadap kelompok ekonomi lemah. Salah satu contohnya Sunan Derajat menciptakan kemakmuran dengan menjamin solidaritas. Dan ada juga dari Sunan Kudus yang mengajarkan alat-alat rumah tangga seperti pertukangan kerajinan emas, pandai besi, bahkan membuat pusaka. Yang keempat, berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel merancang kerajaan Demak Bintaro beribu kota di Demak atau juga Sunan Kalijaga
sebagai guru sekaligus penasihat utama ahli administrasi negara dan piawan dalam berstrategi. Adapun Sunan Gunung Jati memperkuat kedaulatan politik, mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh dalam strateginya. Kesimpulan dari hasil ini adalah bahwa kegiatan dakwah yang melalui untuk mengajarkan agama Islam di Indonesia memang melewati tahap-tahap yang sulit. Namun, kegiatan para wali songo menghasilkan keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan berbagai macam metode dakwah yang disampaikan oleh masing-masing para wali songo sehingga akan diterima secara baik-baik oleh masyarakat.